Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan nama saya Agnes Novitasari, biasa dipanggil Agnes dengan NPM 2021500279. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Maharani dengan NPM 202020050245. Halo, perkenalkan nama saya Miftah Khairiyah dengan NPM 20 200 1500 280. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NPM 20 2001 500 298. Akan membahas mengenai legalitas usaha. Harap disimak ya. Poin-poin pembahasan kami adalah mengenai definisi legalitas usaha, tahap perizinan usaha, dan hak intelektual. Definisi legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, menurut Surhayati tahun 2016. Sedangkan menurut Sida Balok tahun 2012, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Sedangkan untuk undang-undangnya sendiri adalah Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berbunyi, izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Untuk dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: pertama, surat izin edar produk, lalu akta, surat izin lokasi, surat izin perdagangan, surat izin tempat usaha, NPWP, dan NRP. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait manfaat memiliki surat izin usaha. Jadi, dengan memiliki surat izin usaha sebagai bentuk legalitas perusahaan, kita dapat memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya, sarana perlindungan hukum. Yang kedua, kita bisa mudah menjalin kerjasama. Yang ketiga, mempermudah mendapat proyek. Yang keempat, mempermudah pengembangan usaha. Yang kelima, kesadaran akan pajak. Dan yang keenam, memudahkan kita dalam mendapatkan haki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perizinan usaha. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengurus NPWP, nomor pokok wajib pajak. Pengurusan NPWP dilakukan di kantor pelayanan pajak dengan melampirkan fotokopi atau scan kartu tanda penduduk. Pengurusan NPWP juga dapat dilakukan secara online dengan mengakses halaman website www.pajak.go.id. Selanjutnya, kita membuat akta pendirian usaha. Akta pendirian usaha dilakukan melalui notaris dengan melampirkan dokumen fotokopi atau scan KTP pendiri perusahaan, fotokopi atau scan KTP penanggung jawab perusahaan, pas foto penanggung jawab perusahaan, dan fotokopi pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Setelah akta pendirian dibuat di hadapan notaris, selanjutnya akta pendirian usaha didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memperoleh surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum usaha. Selanjutnya yang ketiga, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Di step ketiga ini, kita akan mengurus NPWP atas nama badan usaha. Ini dilakukan di kantor pelayanan pajak dengan melampirkan fotokopi atau scan dokumen yang berkaitan dengan pendirian badan usaha dan NPWP pengurus badan usaha tersebut.
Pengurusan NPWP atas nama badan usaha juga dapat dilakukan secara online dengan mengakses halaman website www.pajak.go.id. Selanjutnya yang keempat, kita harus mengurus NIP sebagai izin usaha dasar. Pengurusan izin usaha dasar melalui lembaga OSS atau One Single Submission yang diakses melalui website www.oss.go.id. Nah, selanjutnya, jika badan usaha perlu juga menyiapkan akta pendirian badan usaha, maka badan usaha perlu membuat IUMK atau izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan secara online melalui website resmi OSS. Tahap pertama, pemohon harus membuat akun OSS. Cara membuat akun OSS yang pertama, pemohon bisa mengunjungi websitenya, klik tombol daftar di kanan atas dan isi data yang dibutuhkan. Setelah itu, masukkan kode KAPTA, klik tombol daftar di bawah, cek email, dan buka email registrasi dari OSS, tekan tombol aktivasi. Setelah sudah memiliki akun OSS-nya, kita bisa masuk ke tahap kedua dan mengisi data. Yang pertama, kita cek email verifikasi dari OSS dan lihat password yang dikirimkan, lalu copy password tersebut. Lalu yang kedua, kunjungi website OSS. Yang ketiga, klik tombol login. Yang keempat, masukkan alamat email pada username dan ikuti arahan selanjutnya hingga masuk ke halaman pengisian data. Selanjutnya, masuk ke tahap ketiga untuk mengunduh NIB dan IUMK. Yang pertama, kita klik data usaha yang telah dilengkapi. Yang kedua, klik tombol simpan dan lanjutkan. Yang ketiga, klik data usaha, proses NIB dan klik lanjutkan. Yang keempat, klik tombol NIB untuk menerbitkan NIB. Yang kelima, klik tombol cetak izin usaha untuk menerbitkan IUMK. Yang keenam, pengurusan IUMK ini tidak membutuhkan biaya alias gratis. Selanjutnya, kita harus mengurus SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan di Balai Kota Wilayah Usaha. Apabila usaha memiliki modal kurang dari 200 juta, maka hanya memerlukan SIUP kecil, dan SIUP wajib didaftarkan ulang setiap 3 tahun sekali. Yang keenam, setiap mengurus SIUP, langkah selanjutnya adalah membuat surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Surat tanda perusahaan ini merupakan catatan resmi mengenai perusahaan dan jenis usaha yang didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Dinas Perdagangan. Dan TDP ini hanya berlaku selama 5 tahun. Kemudian kita mengurus SITU, Surat Izin Tempat Usaha. Situ dapat diurus pada Dinas Pariwisata wilayah tempat tinggal. Dan yang terakhir, apabila usaha berupa produk makanan seperti home industry, maka kita wajib memiliki izin edar atau PIRT, yang singkatannya itu pangan industri rumah tangga. Izin edar PIRT bisa didapatkan melalui Dinas Kesehatan tempat tinggal kita. Dan selain itu, kita juga harus mengurus izin halal atau logo halal pada makanan yang diproduksi. Sertifikat halal ini bisa didapatkan dari LPPOM MUI. Hak intelektual. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right. Intellectual Property Right merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Rachman Usman mengatakan bahwa haki adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.
Nah, hak ini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi, haknya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem haki merupakan hak privat. Disinilah ciri khas haki, yaitu di mana seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karyanya maupun ia bebas tidak mendaftarkan karya intelektualnya. Pemohon haki dapat melihat di web Dijen Haki. Adapun tujuan dan fungsi dari penerapan haki adalah yang pertama, untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta, baik perorangan maupun kelompok atas usaha dalam membuat karya yang mengandung nilai ekonomis. Yang ketiga, mendorong setiap orang untuk terus berkarya dan berinovasi agar bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategis penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Selanjutnya, yuk kita bahas terkait hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku haki yang dituangkan dalam 7 undang-undang sebagai perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu tentang pelindungan varietas tanaman. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang keenam, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya yaitu terkait prinsip-prinsip haki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Nah, dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua yaitu ada prinsip keadilan. Jadi, prinsip keadilan merupakan suatu pelindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip sosial. Jadi prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Jadi teman-teman, dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan haki yang meliputi 1. Hak cipta dan hak lain atau copyright and related right. Yang kedua, merek atau trademark, service mark, and names. Yang ketiga yaitu indikasi geografis. Yang keempat ada desain produk industri atau industrial design. Yang kelima ada paten, termasuk pelindungan varietas tanaman. Yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit.
Yang ketujuh, yaitu ada perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan. Dan yang terakhir, yaitu ada pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi atau control of anti-competitive practice in contractual lisensi. Halo teman-teman, selanjutnya yuk kita kenalan dengan macam-macam haki di Indonesia. Yang pertama ada hak cipta, yaitu meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua ada hak kekayaan industri, yaitu meliputi hak paten dan hak merek. Yang ketiga ada desain industri. Yang keempat ada indikasi geografis, yaitu meliputi sumber daya alam, barang, kerajinan tangan, dan hasil industri. Nah, yang kelima ada rahasia dagang, yaitu meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan informasi IT. Dan yang terakhir yaitu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Oke teman-teman, tidak terasa pembahasan presentasi dari kelompok kami telah selesai. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih teman-teman.